Ciri-ciri atau karakteristik darah haid ada beberapa macam. Apabila dilihat dari segi warna, darah haid terbagi menjadi 5 macam, yaitu ada warna hitam, merah, coklat, kuning, dan juga keruh. Darah tersebut ada kalanya berbau dan tidak berbau. Terkadang juga ada yang keluar dalam bentuk kental atau gel dan juga berbentuk cair. Pengetahuan tentang karakteristik darah haid ini akan sangat membantu ketika terjadi istihadah, sehingga seorang wanita mampu untuk membedakan antara darah kuat dan juga darah lemah. Selanjutnya, kewajiban saat darah keluar dan darah berhenti. Saat seorang wanita mengeluarkan darah yang sudah bisa dihukumi haid, yaitu berumur 9 tahun Hijriah atau sudah ada suci 15 hari, maka ia berkewajiban untuk melakukan semua hukum yang berlaku bagi wanita haid tanpa harus menunggu darah keluar 24 jam. Apabila darah ternyata berhenti sebelum 24 jam, maka ia wajib melaksanakan hukum yang berlaku saat suci. Namun cukup berwudu apabila akan sholat, karena darah sebelumnya belum dihukumi haid. Jadi tidak ada kewajiban untuk melaksanakan mandi besar. Apabila darah yang keluar lagi setelahnya, maka ia wajib melaksanakan hukum saat haid lagi dengan meninggalkan sholat dan ibadah-ibadah lain. Inilah yang disebut dengan darah yang keluar secara terputus-putus. Jika darah berhenti lagi setelah jumlah volume darahnya 24 jam, maka ia wajib mandi besar setiap kali darah berhenti. Kemudian baru melaksanakan sholat. Tentang keabsahan ibadah saat darah berhenti dan ternyata masih dihukumi atau dalam rangkaian darah haid, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat yang populer. Yang pertama disebut dengan qaul sahbi. Qaul sahbi di sini berpendapat tidak sah ibadah yang dilakukan saat darah berhenti dan ternyata masih dihukumi haid. Qaul yang kedua ini namanya adalah qaul lakti atau qaul talfik. Semua ibadah yang dilakukan saat darah berhenti ini hukumnya sah. Jadi misalnya di sela-sela darah yang putus-putus itu, saat darah berhenti, ini misalnya melakukan sholat, puasa, dan lain-lain, ini kalau menurut qaul lakti sholatnya sah, puasanya juga sah. Tapi kalau menurut qaul sahbi, puasa dan sholatnya semuanya dihukumi tidak sah. Untuk siklus haid yang putus-putus, ketika seorang wanita pada bulan pertama mengalami haid yang putus-putus, maksudnya di sini adalah pertama kali mengeluarkan darah putus-putus, bukan pertama kali haid ya, maka langkah yang dilakukan untuk bulan kedua dan seterusnya ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, selama masih dalam masa adat, ia tidak wajib langsung melakukan toharoh, sholat, dan ibadah-ibadah lain saat darah berhenti. Karena pada kenyataannya hukum bulan kedua masih mengikuti adat pada bulan pertama, yakni darah akan keluar lagi setelah berhenti. Ini adalah pendapat dari Imam Rafi'i. Sementara pendapat yang kedua, ini adalah pendapat dari Imam Nawawi. Beliau berpendapat kewajiban untuk langsung melakukan toharoh dan kewajiban ibadah lain saat suci atau saat darah berhenti ini berlaku baik pada bulan pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, pendapat Imam Nawawi ini adalah pendapat